Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan saya Rika Paradita. Dan dalam video ini saya bersama teman saya yaitu Afin Maulana Batiar yang akan menjelaskan satu materi penting dalam hukum acara peradilan agama, yaitu tentang N-Manning. Mungkin sebagian dari kalian masih belum tahu apa sih N-Manning itu. Tapi tenang aja, dalam video ini kita akan membahas dengan jelas dan santai, mulai dari pengertian, dasar hukum, sampai ke contoh kasusnya. Sebelum masuk ke pengertian N-Manning, kita perlu ketahui dahulu kenapa N-Manning ini penting dalam praktik peradilan. Seringkali pihak yang kalah tidak langsung melaksanakan putusan pengadilan. Karena itu, pengadilan memberikan peringatan resmi terlebih dahulu agar pihak yang kalah diberi kesempatan untuk taat tanpa paksaan. Langkah inilah yang disebut N-Manning dan perannya sangat penting dalam menjaga asas kemanusiaan serta kepastian hukum. Jika kita jelaskan dengan sederhana, N-Manning ini merupakan peringatan resmi yang dikeluarkan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam berperkara. N-Manning ini dikeluarkan oleh ketua pengadilan dengan tujuan agar kedua pihak menjalankan isi putusan secara sukarela, dan N-Manning ini hanya bisa dilakukan ketika putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap atau yang biasa kita sebut dengan inkrah. Kalau bicara soal dasar hukum, N-Manning diatur dalam pasal 196 HIR dan pasal 207 RBG. Pasal ini menegaskan bahwa sebelum eksekusi dilakukan, ketua pengadilan harus memanggil pihak yang kalah untuk diberi peringatan agar melaksanakan putusan secara sukarela. Selain itu, jurisprudensi Mahkamah Agung juga memperkuat bahwa N-Manning merupakan syarat wajib sebelum eksekusi. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan dari adanya N-Manning ini? Jadi, tujuan utama dari N-Manning ini adalah memberikan kesempatan terakhir kepada pihak yang kalah untuk memenuhi kewajibannya dengan sukarela. Dan N-Manning ini juga digunakan untuk menghindari kekuatan paksa dan untuk membuktikan bahwa pelaksanaan hukum itu dilaksanakan dengan menjunjung rasa kemanusiaan dan keadilan. Kalau kita bicara prosedur, N-Manning dilakukan setelah putusan benar-benar berkekuatan hukum tetap. Dari pihak yang menang mengajukan permohonan eksekusi. Lalu ketua pengadilan memanggil pihak yang kalah ke sidang N-Manning. Dalam sidang itu, hakim memberi peringatan dan waktu sekitar hari agar pihak yang kalah melaksanakan putusan. Kalau tetap tidak dilakukan, pengadilan bisa melanjutkan ke tahapan eksekusi paksa seperti penyitaan atau pelelangan. Nah, agar kalian lebih paham, di sini kita cantumkan contoh kasus tentang perkara warisan, yang mana di sini kasusnya ada seorang ayah yang meninggal dunia dan ayah tersebut meninggalkan warisan berupa rumah dan tanah untuk anak-anaknya. Namun anak-anaknya berselisih dalam hal pembagiannya dan salah satu ahli warisnya itu menggugat ke pengadilan agama. Setelah proses persidangan yang panjang, pengadilan membagi harta tersebut dengan adil dan sesuai dengan hukum Islam. Namun, salah satu ahli waris yang menguasai harta tersebut menolak untuk membaginya dengan ahli waris yang lain. Nah, disitulah pengadilan mengeluarkan N-Manning dengan memanggil pihak yang menolak tersebut untuk memberikannya peringatan untuk melaksanakan isi putusan tersebut dengan sukarela. Tapi, kalau dengan adanya N-Manning itu tetap tidak patuh, maka pengadilan akan melakukan eksekusi paksa, contohnya seperti melakukan penyitaan atau sebagainya. Oke teman-teman, sekian penjelasan kami tentang N-Manning. Semoga penjelasan kami dapat membantu teman-teman dalam memahami bagaimana proses N-Manning dan kenapa proses ini penting sebelum dilakukannya eksekusi. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.